Atas pertimbangan kemampuan finansial para pelaku, jumlah nominal restitusi yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya jauh lebih kecil dari permohonan awal. Apalagi majelis hakim juga mengatakan bahwa sudah banyak bantuan dari pemerintah yang diterima keluarga korban, mulai dari santunan, donasi hingga bantuan usaha mikro kecil. Hal ini pun membuat keluarga korban tragedi Kanjuruhan mengajukan banding. Terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susila Ningtyas. Halo, selamat malam Bu Susi. Selamat malam Mas Iqbal. Baik Bu Susi, apakah angka nominal yang diterima keluarga korban ini jadi alasan utama yang melatar belakangi diajukannya banding oleh LPSK dan juga keluarga korban? Ya, itu salah satu saja ya. Jadi memang kami memang menghormati ya putusan majelis hakim, tetapi di saat yang bersamaan kami juga menyayangkan putusan majelis hakim karena nilai yang diputuskan oleh majelis hakim ini sangat kecil ya, tidak sebanding dengan penderitaan dari para korban dan para keluarga korban. Yang kedua juga putusan ini tidak sesuai dengan jumlah restitusi yang sudah diperhitungkan oleh LPSK. Itu yang berikutnya lagi alasan yang tak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan ada pertimbangan majelis hakim berkaitan dengan bantuan yang sudah diberikan kepada para keluarga korban dan keluarga dan korban. Nah, dalam konteks restitusi, restitusi ini adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh para pelaku gitu. Sementara bantuan kan bantuan. Bantuan tuh yang secara faktual itu banyak sekali diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat seperti itu ya. Terus kemudian ada juga pihak-pihak swasta dengan melalui CSR-nya, bahkan ada juga mungkin gereja gitu ya. Nah, ini yang sangat berbeda konteksnya dan pada saat di persidangan juga para termohon ini tidak dapat membuktikan bahwa mereka lah yang memberikan bahwa mereka telah memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada para korban yang memohonkan restitusi tersebut. Jadi itu yang salah satunya ya bagi kami bantuan itu sangat berbeda konteksnya dengan restitusi. Konsepnya sangat berbeda karena ya di peraturan perundang-undangan disebutkan restitusi itu ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku. Tuh. Tetapi Itu. kalau melihat dari bantuan yang telah diberikan pemerintah yang dianggap hakim itu sudah termasuk mungkin dari bagian dari restitusi itu sendiri, sebenarnya seberapa besar sih Bu? Apakah sama halnya atau nominalnya dengan apa yang diajukan oleh LPSK? Jadi secara konseptual aja sudah berbeda. Yang pertama itu ganti kerugian itu bukan dalam konteks pemulihan kepada korban, itu dalam bentuk restitusi yang dibayarkan oleh pelaku. Yang kedua, bantuan ini kan sekedar bantuan. Itu bisa di dalam bentuk charity dan sebagainya. Itu pemerintah yang memberikan, bukan pelaku gitu. Jadi secara konseptual aja sudah bermasalah gitu ya. Nah, kalau soal jumlah kan ini saya juga nggak begitu paham. Bahkan dari para pemohon, ada beberapa para pemohon yang memohonkan restitusi ini juga tidak bersedia menerima bantuan tersebut gitu, bantuan-bantuan tersebut. Jadi tidak apple to apple lah intinya seperti itu antara bantuan dan restitusi. Lalu bagaimana dengan alasan hakim yang mengatakan bahwa para pelaku ini terpidana, maksud saya ini tidak memiliki kemampuan finansial. Apakah ini bisa menjadi alasan untuk bisa meringankan ataupun mengurangi jumlah nominal yang sebelumnya diharapkan oleh LPSK dan juga keluarga korban? Yang pertama, di dalam eksepsi para termohon itu tidak disebutkan soal kemampuan. Mereka tidak memperkarakan itu, hanya mereka memperkarakan berkaitan dengan jumlah yang di situ ada pemohon yang double nama misalnya seperti itu. Jadi itu yang dipersoalkan. Jadi tidak ada disebut soal ketidakmampuan. Terus di dalam persidangan-persidangan juga itu tidak muncul. Nah, terus kemudian di sisi lain mereka hanya menyampaikan bahwa sudah ada bantuan kepada para keluarga korban maupun korbannya. Jadi ini yang kemudian menurut kami ya tidak ada disampaikan seperti itu, tapi mungkin itu interpretasi majelis hakim ya. Jadi ya kami menghargai saja soal itu. Tetapi di dalam konsep restitusi disebutkan bahwa restitusi itu bisa dibayarkan oleh pihak ketiga. Nah, ini yang pihak ketiga ini ya bisa saja para termohon ini kan punya mungkin Institusi. yang lain ya
ya untuk membayarkan restitusi itu. Mm-mm. Misalnya Mm-mm. PT LIB yang sebagai penyelenggara ini yang Mm-mm. mungkin bisa dimintai pertanggungjawaban juga untuk membantu membayarkan restitusi bagi para korban. Karena Mm-mm. yang terakhir yang kami ketahui ada salah satu ya mantan direktur gitu ya Mm-mm. dari PT LIB yang dijadikan tersangka, tapi kami belum tahu proses perkembangan penanganan kasusnya sampai sejauh ini. Mm-mm. Itu. Berarti Bu Susi, yang 17,2 miliar itu yang mengajukan adalah dari LPSK. Dan kalau Bu Susi bisa jelaskan dan merincinya kepada kami, sebenarnya rinciannya seperti apa, Bu? Sehingga apa namanya, masyarakat juga bisa tahu begitu kalau apa yang seharusnya didapatkan itu harusnya sesuai dengan apa yang sudah diajukan oleh LPSK, bukan yang 1,02 miliar yang akhirnya apa ya, bisa kita katakan diterima begitu ataupun diberikan oleh hakim kepada para korban. Iya, masing-masing masing-masing pemohon, Mm-mm. ini keluarga korban ataupun korban berbeda-beda jumlahnya. Mm-mm. Berbeda-beda juga indikator yang kita ini kan ya, apa kita hitung. Mm-mm. Nah, ada komponen atau indikator yang kita perhitungkan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Nah, Mm-mm. di situ disebutkan misalnya ada soal kehilangan kekayaan akibat tindak pidana. Mm-mm. Ini bisa macam-macam ya kekayaan ini, baik itu misalnya biaya yang dikeluarkan ketika mereka melakukan pengurusan jenazah, Mm-mm. biaya yang dikeluarkan ini termasuk transportasi ya Mas ya, Mm-mm. termasuk misalnya transportasi ketika ada diperiksa di pengadilan dan sebagainya, Mm-mm. proses melapor dan sebagainya. Ini diperhitungkan baik itu makannya Mm-mm. maupun transportasinya. Mungkin ada yang juga menginap segala macam kita perhitungkan. Mm-mm. Itu kehilangan kekayaan. Oke. Ada juga yang berkaitan dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan ketika melakukan misalnya medis ya, Mm-mm. pengobatan atau biaya untuk melakukan konseling psikologis misalnya, itu yang juga diperhitungkan. Mm-mm. Ada juga biaya lainnya misalnya biaya kuasa hukum misalnya seperti itu. Oke. Memang dalam kasus ini tidak ada sih, Mm-mm. tapi itu bisa diperhitungkan. Eh, biaya-biaya tersebut termasuk biaya penderitaan imaterial Mm-mm. yang diderita oleh para keluarga korban maupun korban. Imaterial ini macam-macam ya, Mm. baik secara psikologis kita perhitungkan, termasuk juga misalnya nanti ada luka ya dan Mm. sebagainya. Luka ini proyeksinya nanti pengobatannya sampai sejauh mana. Nah, Mm. ini Mm. kita perhitungkan juga, Oke. termasuk juga misalnya biaya sosial ya. Mm-mm. Dalam hal ini misalnya pemakaman, Mm-mm. kemudian ada gitu ya, Oke. tahlilan gitu. Baik. Tapi nyatanya masing-masing ternyata hanya diberikan untuk yang meninggal 15 juta rupiah ya Bu ya. Untuk yang Ya. luka-luka 10 juta rupiah. Nah Bu, tapi soal pengajuan banding ini bagaimana sejauh ini koordinasi dan juga next step-nya? Apa yang akan dilakukan oleh pihak LPSK dan juga pihak keluarga? Ya, kemarin tuh pihak keluarga setelah mendengar putusan pengadilan memang langsung meminta LPSK untuk mengajukan banding. Mhm. Nah, kami per tanggal 3 Januari pagi ini tadi kami sudah membuat pernyataan banding. Nah, nanti kami juga sudah akan mempersiapkan ya materi untuk memori bandingnya. Itu yang sedang Mhm. kami kerjakan, termasuk memori Mhm. banding ini nanti juga kami mintai masukan ya dari Mhm. para keluarga korban, Mhm. utamanya berkaitan dengan penderitaan korban gitu ya, Mhm. yang mungkin selama ini tidak banyak diketahui oleh majelis hakim Mhm. atau pihak-pihak terkait seperti itu. Mhm. Bu Susi, apakah hanya banding saja? Apakah ada harapan lainnya yang mungkin diinginkan oleh pihak keluarga dan juga LPSK? Mengingat tadi juga sempat ada pernyataan dari salah seorang orang tua begitu dari korban yang menyatakan hukuman yang diberikan terhadap para pelaku ini sangat ringan begitu. Iya, yang pasti kan kalau para pelaku yang 5 ini kan sudah inkrah dan sudah selesai ya, sudah Mhm. selesai menjalani Iya. hukuman ya. Mhm. Tapi ada satu yang waktu itu menjadi tersangka yang sampai sekarang kita masih belum tahu nih Mhm. proses penegakan hukumnya, proses penanganan hukumnya bagaimana. Mhm. Nah, ini yang salah satu hal yang mungkin menjadi harapan juga bahwa
satu tersangka ini harusnya diteruskan gitu ya Ya. proses penegakan hukumnya Hmm, gitu. hmm, Yang kedua berkaitan dengan restitusi saya tadi sampaikan hmm, bahwa pihak ketiga itu perlu dimintai gitu ya hmm, pertanggungjawaban juga gitu yang dalam hmm, hal ini PT LIB ya yang menjadi penyelenggara hmm. gitu ya untuk untuk bersedia membayarkan restitusi bagi para keluarga korban dan para korban gitu. Oke, baik Bu Susila Ningtyas, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terima kasih sudah berbicara dengan kami dan semoga apa yang sedang Ibu jalani dan juga para keluarga korban bisa dijalankan dengan lancar begitu ya, tidak ada satu kekurangan apapun sehingga apa yang diharapkan bisa segera terwujud.